Atomic Habits, karya James Clear, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Part 1, dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan yang besar. Bab 1, dahsyatnya kekuatan Atomic Habits. Nasib British Cycling berubah pada suatu hari dalam tahun 2003. Organisasi itu yang merupakan induk organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Britania Raya baru saja merekrut Dave Brailsford sebagai direktur performa yang baru. Menurut Dave Brailsford sebagai direktur performa yang baru pada waktu itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah mengalami hampir 100 tahun dalam prestasi sedang-sedang saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan 1 medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, Tour de France. Dalam 110 tahun, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan, prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada tim itu karena takut berpengaruh buruk pada penjualan sepeda-sepedanya seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet-atlet Inggris memakai produk tersebut. Brailsford direkrut untuk membawa British Cycling ke arah baru. Yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang dia sebut perolehan kecil, yang merupakan falsafah pencarian margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan, prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda dengan perbaikan 1% saja, Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkan bersama-sama sekaligus. Brailsford dan pelatih-pelatihnya mulai membuat penyesuaian kecil yang diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol, agar cengkramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda dan menggunakan sensor-sensor biofeedback untuk memonitor reaksi-reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi, mereka tidak berhenti di situ. Brailsford dan timnya terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi, padahal berisiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan-perbaikan ini berikut ratusan perbaikan kecil lain diakumulasikan. Hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direkrut, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda, jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing. Tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membuahkan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Pada tahun yang sama, Brady Wings menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu timnya Chris Froome memenangkan lomba itu.
dan terus menang lagi pada 2015, 2016, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpik dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana suatu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa berubah menjadi juara dunia melalui perubahan-perubahan sangat kecil yang sepintas lalu paling-paling hanya akan menghasilkan perubahan sekedarnya? Mengapa perbaikan-perbaikan kecil berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan? Dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini dalam hidup sendiri? Mengapa perubahan-perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar? Mudah sekali memberikan taksiran berlebihan atas pentingnya suatu momen yang menentukan dan membuat taksiran nilai terlalu rendah atas upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Seringkali kita meyakinkan diri bahwa kesuksesan yang masih menuntut aksi yang masif pula, entah menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, memenangkan kejuaraan, atau meraih sasaran lain. Kita memberi diri kita sendiri beban dan membuat perubahan yang akan mengguncang bumi dan menjadi bahan perbincangan semua orang. Sementara itu, perbaikan 1% sesuatu yang tidak selalu terasa, kadang malah tak terlihat. Padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil, tapi berlanjut dalam waktu lama bisa sangat dahsyat. Berikut penjelasan yang mematikannya. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya Anda akan menjadi 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi 0, yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh dapat terakumulasi menjadi jauh lebih besar. 1% lebih baik setiap hari. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga majemuk. Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan ini. Perubahan dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil, tapi dampak yang terjadi setiap berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian bisa dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting saat ini. Jika Anda menabung sedikit uang sekarang, Anda belum menjadi jutawan. Jika Anda pergi ke sasana kebugaran 3 hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, Anda belum menghasilkan menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi kita mudah kembali ke rutinitas semula. Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Jika Anda makan makanan yang tidak sehat hari ini, timbangan Anda memang tidak langsung naik banyak. Jika Anda bekerja sampai larut malam ini dan mengabaikan keluarga, mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda menunda waktu, kewajiban, dan membiarkan proyek Anda tidak dikerjakan sampai besok, biasanya masih ada waktu untuk menyelesaikan kemudian. Suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan. Namun ketika kita mengulang 1% kesalahan hari demi hari dengan mengulang keputusan-keputusan buruk, mengulang kesalahan-kesalahan sangat kecil dan merasionalisasi alasan-alasan kecil, pilihan-pilihan kecil, kita mengalami proses bunga majemuk sampai menjadi racun. Akumulasi banyak salah langkah inilah 1% penurunan di sini dan di sana yang akhirnya mengantar ke masalah. Dampak yang terjadi akibat suatu perubahan dalam kebiasaan Anda mirip pengaruh pengubah arah pesawat meskipun hanya beberapa derajat. Bayangkan, Anda sedang terbang dari Los Angeles
ke New York City. Seandainya seorang pilot meninggalkan Lex kode untuk Bandara Internasional Los Angeles, lalu mengubah arah 3,5 derajat saja lebih ke selatan, Anda akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Perubahan kecil seperti ini hampir tak terlihat sewaktu tinggal landasan, hidung pesawat bergeser tak sampai 3 meter. Tapi, untuk skala perpindahan yang meliputi Amerika Serikat, tempat mendarat Anda akan melesat 100 km. Begitu pula suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terkesan tak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam rentang waktu panjang, pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Itu berarti tak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini. Yang penting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Anda harus lebih peduli pada arah tujuan Anda saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jika Anda seorang jutawan tapi menghasilkan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, berarti Anda ada di arah tujuan yang buruk. Bila kebiasaan belanja Anda tidak berubah, hasil akhirnya tidak akan baik. Sebaliknya, jika Anda sedang bangkrut tapi menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, Anda berada di jalur yang benar menuju kemerdekaan finansial, bahkan meskipun Anda bergerak lebih lambat daripada yang Anda inginkan. Hasil-hasil yang Anda tunjukkan, ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda yang menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makanan Anda. Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah. Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan-keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, atau Anda memastikan pergi berolahraga tiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru tiap hari? Pertarungan-pertarungan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan kebiasaan baik menjadi waktu sahabat Anda. Kebiasaan buruk menjadi waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hal ihwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja, kebiasaan, dan cara merancangnya sesuai keinginan agar Anda dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda. Seperti apa kemajuan itu sesungguhnya? Bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja di depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap napas Anda. Temperatur saat ini minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai hangat. Minus 3 derajat, minus 2,5, minus 2, balok es di depan Anda masih ada. Minus 1,5, minus 1,1, minus 0,5, masih belum terjadi apa-apa. Kemudian 0 derajat. Es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampaknya tidak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya, tapi yang satu ini memicu perubahan besar. Peristiwa-peristiwa terobosan seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya yang menghimpun potensi sampai cukup untuk memicu perubahan besar. Pola ini terjadi di mana-mana. Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa ketahuan dan tiba-tiba berhasil menguasai seluruh tubuh dalam hitungan bulan. Bumbu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Begitu pula kebiasaan seringkali muncul tanpa keistimewaan,
sampai Anda melewati suatu ambang batas kritis dan membuka pintu ke tataran performa baru. Pada babak awal dan babak tengah suatu proyek atau usaha, seringkali ada yang disebut lembah kekecewaan. Anda berharap mendapatkan kemajuan dengan cara linear, jadi Anda bisa frustasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif dalam hari-hari Anda, minggu-minggu pertama Anda, atau bahkan bulan-bulan pertama Anda. Rasanya seolah Anda jalan di tempat. Itu ciri suatu proses yang menghimpun banyak hal, hasil maksimalnya terpaksa tertunda. Berikut alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet. Orang yang membuat beberapa perubahan kecil tapi tidak dapat melihat hasil nyata, jadi ia memutuskan berhenti. Menurut Anda, aku sudah lari pagi setiap hari selama sebulan, tapi kenapa aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuhku? Begitu pikiran seperti ini berkuasa, langkah berikutnya adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Namun, agar mendapat perubahan yang bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama untuk bisa membuat terobosan ke tataran yang saya sebut dataran potensi laten. Bila Anda merasa harus susah payah membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu bukan karena Anda tidak memiliki kemampuan menjadi lebih baik. Seringkali itu karena Anda belum melewati dataran potensi laten. Mengeluhkan kesuksesan yang tak berkunjung mencapai meskipun sudah bekerja keras sama seperti mengeluhkan balok-balok es yang tidak meleleh meskipun Anda memanaskannya dari suhu minus 3,5 sampai minus 0,5 derajat. Usaha Anda tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Ketika akhirnya Anda tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian proses yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun Anda tahu, itu hasil kerja Anda sejak lama. Seringkali ketika melihat Anda tidak mengalami kemajuan apapun. Padahal, itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini. Masih ada pedanan lain antara manusia dan tekanan geologis. Dua lempengan tektonis dapat bergesekan satu sama lain selama jutaan tahun dengan ketegangan yang terus terbangun. Kemudian pada suatu hari kedua lempengan ini bergesekan lagi, sama yang seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Tapi kali ini ketegangan sudah terlalu besar. Gempa terjadi, perubahan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum pengaruhnya muncul sekaligus. Penguasaan sesuatu menurut kesabaran San Antonius Spur, salah satu tim paling sukses dalam sejarah NBA, memajang kata mutiara dari tokoh reformasi sosial Jacob Riis pada dinding ruang ganti mereka. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-100 kali, cadas itu terbelah menjadi dua. Dan saya tahu, bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Semua hal besar berasal dari awal yang kecil. Bibit kecil biasanya adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun ketika keputusan itu berulang, kebiasaan berakar dan tumbuh makin kuat. Akar-akar mencengkram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha menghentikan kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri. Dan usaha membangun kebiasaan baik sama seperti merawat tanaman bunga yang sangat sensitif setiap hari. Namun, apa yang menentukan apakah kita bertahan pada suatu kebiasaan cukup lama agar sampai ke dataran potensi laten dan tembus ke sisi lain? Apa yang menyebabkan sebagian orang terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan, sedangkan yang lain berhasil menikmati efek bunga majemuk dan kebiasaan-kebiasaan baik? Lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Kearifan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup, entah memiliki bentuk tubuh yang bagus, membangun bisnis yang sukses, hidup lebih tentram dan tidak terlalu cemas, meluangkan waktu lebih banyak bersama teman-teman dan keluarga adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Untuk waktu yang lama, ini pula pendekatan yang saya pakai terkait dengan kebiasaan. Selalu ada sasaran yang harus diraih.
Saya menetapkan sasaran-sasaran untuk nilai-nilai yang harus saya dapatkan di sekolah, untuk bobot yang ingin saya hilangkan melalui olahraga, untuk laba yang saya inginkan dalam bisnis. Saya berhasil pada beberapa, tapi gagal pada sebagian besar yang lain. Akhirnya, saya mulai sadar bahwa hasil-hasil saya hampir tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang saya tetapkan dan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang saya jalani. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams, kartunis di balik komik The Burn. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sistem adalah proses yang menghantarkan ke hasil-hasil itu. Bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan. Bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai $1.000.000. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda dalam menerima umpan balik dari instruktur. Sekarang pertanyaan yang menarik, jika Anda mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran Anda dan berfokus hanya pada sistem, apakah Anda masih berhasil? Sebagai contoh, jika Anda seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan, serta berfokus hanya pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, apakah Anda masih menghasilkan hasil? Menurut saya, Anda akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikan dengan skor terbaik. Tapi yang pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari. Seperti ungkapan juara seperti Bo, 3 hari Bill Walsh, nilai akan datang dengan sendirinya. Ini berlaku pula untuk bidang-bidang kehidupan lain. Bila Anda menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran Anda. Sebagai gantinya, berfokuslah pada sistem Anda. Apa yang saya maksud? Apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sejumlah masalah timbul ketika Anda menghasilkan lebih banyak waktu memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk merancang. Masalah 1. Pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Yang berfokus pada penataan sasaran cenderung mengalami kasus survivofusip bias yang serius. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat, dan secara keliru menggadaikan bahwa sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan, mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama tetapi tidak berhasil meraih sasaran. Setiap peserta olimpiade ingin memenangkan medali emas. Setiap calon karyawan ingin memenangkan pekerjaan. Dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan pembeda antara pemenang dan pecundang. Bukan sasaran memenangkan Tour de France yang mendorong atlet balap sepeda Inggris menjadi terunggul dalam olahraga ini. Berdasarkan nalar, setiap tahun mereka ingin memenangkan perlombaan itu, sama seperti setiap tim profesional lain. Sasaran itu selalu sudah ada, baru ketika mereka menerapkan sistem dengan perbaikan-perbaikan kecil secara terus-menerus, mereka meraih hasil yang istimewa. Masalah 2, meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Bayangkan, ada ruangan yang berantakan dan sasaran Anda adalah merapikannya. Bila mendapat tenaga untuk merapikannya, Anda memilih ruangan yang bersih untuk saat ini. Akan tetapi, jika Anda mempertahankan kebiasaan malas dan jorok yang telah menjadikan kamar Anda berantakan, dalam waktu tidak lama Anda akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap mendapatkan semburan motivasi lagi untuk merapikan ruangan Anda. Anda akan terus mengejar hasil yang sama ketika tidak pernah mengubah sistem di baliknya. Anda mengobati gejala tanpa mengatasi sumber penyebabnya. Meraih sasaran hanya mengubah hidup Anda untuk sesaat. Itu
intuitif dengan perbaikan. Kita mengira yang perlu diubah adalah hasil, padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang sungguh perlu kita ubah adalah sistem-sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Ketika memecahkan masalah di tingkat hasil, Anda hanya memecahkan masalah untuk sementara. Anda dapat menjadi lebih baik, Anda perlu memecahkan masalah di tingkat sistem. Benahi, masukkan, maka keluaran akan menjadi benar-benar dengan sendirinya. Masalah 3. Sasaran membatasi kebahagiaan Anda. Pengandaian tersirat di balik setiap sasaran adalah sebagai berikut. Begitu aku meraih sasaranku, aku akan bahagia. Masalah dalam mentalitas yang mendahulukan sasaran adalah Anda terus menjauhkan diri dari kebahagiaan sampai Anda beralih ke tonggak sasaran berikutnya. Saya berkali-kali dan tak terhitung banyaknya terperosok dalam jebakan ini. Selama bertahun-tahun, kebahagiaan selalu menjadi sesuatu yang ingin saya nikmati di masa mendatang. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa begitu masa otot saya naik 10 kg atau setelah bisnis saya diulas di New York Times, saya baru akan beristirahat sejenak. Lebih lanjut, sasaran menciptakan konflik, entah ini atau itu. Entah Anda meraih sasaran dan sukses atau Anda gagal merasa kekecewa. Anda secara mental memang memasang kontak untuk mengurung diri dalam versi kebahagiaan yang sempit. Itu menyesatkan. Mustahil jalan Anda sesungguhnya dalam hidup akan tetap sesuai dengan apa yang ada di benak Anda ketika menetapkan sesuatu sasaran. Membatasi kepuasan Anda berdasarkan satu skenario tidaklah masuk akal ketika ada banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan. Mentalitas mendahulukan sistem menyediakan antidot untuk ini. Ketika Anda jatuh cinta pada proses, bukan pada produk. Anda tidak harus menunggu ketika ingin memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk bahagia. Anda dapat merasa puas kapanpun ketika sistem Anda berjalan, dan sistem dapat menjadi sukses dalam banyak bentuk beragam. Tidak hanya yang pertama Anda bayangkan. Masalah 4. Sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Akhirnya, pada pola pikir berorientasi sasaran dapat menciptakan efek yoyo. Banyak atlet lari berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi begitu berhasil melintasi garis finish, mereka berhenti berlatih. Lomba itu tak lagi menjadi motivasi mereka. Ketika semua kerja keras Anda difokuskan pada sasaran tertentu, apa yang tersisa untuk mendorong Anda maju setelah sasaran itu tercapai? Itulah sebabnya banyak orang kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama setelah suatu sasaran tercapai. Tujuan menetapkan sasaran adalah memenangkan pertandingan. Tujuan membangun sistem adalah terus berprestasi dalam olahraga yang sama. Pemikiran jangka panjang yang sejati adalah berpikir yang sedikit sasaran. Orang tidak bicara tentang kesuksesan tunggal, orang bicara tentang siklus, perbaikan yang tiada akhir dan terus menerus. Akhirnya, komitmen Anda terhadap proseslah yang akan menentukan kemajuan Anda. Sistem yang disebut dengan atomic habit. Bila Anda merasa sulit mengubah kebiasaan, maka bukan terletak pada diri Anda. Masalah ada pada sistem Anda. Kebiasaan buruk berulang dan terus berulang bukan karena Anda tidak ingin berubah, tapi karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Anda mencapai level sasaran, Anda jatuh di level sistem, berfokus pada sistem keseluruhan, bukan sasaran tunggal, adalah salah satu tema pokok buku ini. Ini juga salah satu makna lebih dalam dibalik atau Anda sekarang mungkin sadar bahwa atomic habit merujuk ke suatu perubahan sangat kecil, peralihan yang remeh, perbaikan yang hanya 1%. Namun atomic habit bukan hanya kebiasaan-kebiasaan lama manapun. Kendati kecil, habit adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul, atomic habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan satuan mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, rutinitas sangat kecil ini terkesan tak bermakna, tapi sejalan dengan waktu akan saling membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan lebih besar yang berlipat ganda, sampai tingkat yang jauh lebih besar daripada biaya investasi awal. Atomic habit
itu kecil sekaligus sangat besar. Inilah makna frasa atomic habit. praktik teratur atau rutin yang tak hanya kecil serta mudah dilaksanakan, tapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. Komponen sistem pertumbuhan dengan bunga menyepuk.